Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Bapak Dr. Haji Iwan Henry Kusnadi SOS MSI, sekaligus peresmian kuliah umum metode penelitian sosial oleh Bapak Prof. Dr. Sugiono MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang sangat kita cintai, kita banggakan, kita hormati, dan kita tauladani Bapak Profesor Sugiono, Profesor Dr. Sugiono MPD, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak, selamat datang. Terima kasih Pak Dekan. Semoga sehat walafiat. Amin. Dan kami mendoakan Bapak sama-sama. Pak Dekan juga sehat. Teman-teman semua. Ya. Baik, pertama saya mungkin sangat menantikan bersama teman-teman di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang. Yang pertama kita kepada Allah, alhamdulillah setiap hari Allah memberikan nikmat ilmu. Sehingga doa kita ini, Robi zidni ilman wal hikni bisolihin. Ya Allah, berikan ilmu dan kesolehan. Dan kita semua oleh Allah diberi nikmat di perguruan tinggi untuk selalu dilindungi oleh ilmu pengetahuan. Dan di dalam dunia ilmu pengetahuan kita pasti harus ada guru ya, harus ada guru. Dan dalam ketentuan yang formal justru berbahagia ketika memang kita dibina oleh guru besar, guru besar. Nah ini alhamdulillah Prof, saya dengan teman-teman dosen juga sejak kita mungkin menjadi mahasiswa sangat sering membuka-buka buku profesor, mungkin belum semuanya, baru bukunya saja. Yang jadi bagian perkuliahan ini koordinatornya Ibu Silpi Aulia, Sarjana Administrasi Negara dan Magister Administrasi Publik. Secara polos kemarin di awal bicara sama saya, benar ini Profesor Sugiono yang ada di buku, senyum dia. Dia paling ini ketika itu dia ngomong saya juga gemetar. Saya sebenarnya bersyukur ya dengan dari dahulu kenal dengan Ibu Dr. Yuni. Ibu Dr. Yuni sahabat saya, sering men-share acara-acara profesor, bahkan kita di Bandung di waktu itu memang sama ya, seminar metodologi penelitian yang daerah Pasteur itu Prof, kita hadir di sana dengan pembinaan SPSS ya, metode kuantitatif dari profesor dan tim. Dan kita di Sangga Buana juga pernah bersama profesor, waktu itu banyak sekali buku-buku profesor yang saya bawa itu metode penelitian yang berkaitan dengan ilmu manajemen yang sangat spesifik, yang sangat fokus. Profesor, jadi kalau kami di PDRI sangat intens dengan kegiatan PDRI bersama Ibu Dr. Yuni, mengikuti profesor yang sangat luar biasa. Mungkin Allah mempertemukan hari ini kita bersua walaupun Zoom di dalam mendalami metodologi penelitian. Kalau saya secara pribadi merasa selalu bodoh dengan metodologi penelitian, sehingga untuk belajar metodologi penelitian ini saya punya prinsip tidak akan berhenti dan tidak akan malu-malu untuk belajar dari hal-hal yang mendasar. Perlu kami sampaikan kepada profesor bahwa kampus kami pertama ada di wilayah Kabupaten Subang, Prof. Kalau Profesor
pergi ke Bandung, tinggal ke utara, Ledeng, kemudian Tangkuban Perahu, kemudian Sariater. Nah, Sariater ini dengan Tangkuban Perahu, sebelahnya Tangkuban Perahu itu miliknya Kabupaten Subang. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau berkenan kita bisa bersua di darat di Subang. Terima kasih Pak Dekan. Kemudian kampus kami, kampus yang berada di Jalan R.A. Kartini, di bawah pemerintah daerah sebenarnya, miliknya Pemda Kabupaten Subang, diselenggarakan oleh Yayasan Kutawaringin. Ketua Yayasan Kutawaringinnya Bapak Haji Komir Bastaman, Dr. Haji Komir Bastaman. Beliau ketua yayasannya, Pak Rektornya Bapak Dr. Insinyur Dr. Haji Muslihat Komar MSI. Pak Wakil Rektor satunya Pak Dr. Dedi Asidi, kemudian Wakil Rektor duanya Pak Dr. Kamal. Di fakultas saya diamanahi untuk periode kedua ini sebagai orang tua di lingkungan fakultas. Kemudian mudah-mudahan ini Pak Ibu Wakil Dekannya, ini berdua saya dengan Ibu Wakil Dekan di lingkungan fakultas sebagai orang tua, Ibu Dr. Hajah Silpi Sondari. Prof, begini kita tidak merasa sungkan, mungkin walaupun pertama dengan profesor sekarang di lingkungan fakultas yang ada di daerah. Alhamdulillah, program studi di Fakultas Ilmu Administrasi masih akreditasinya B, itu yang kebijakan lama. Jadi ada 3 program studi. Yang pertama program studi Ilmu Administrasi Negara, kita sudah sedang proses pengusulan perubahan nomenklaturnya untuk menjadi administrasi publik. Kemudian yang itu B, kemudian program studi administrasi niaga juga akreditasinya B, juga sedang diusulkan nomenklaturnya menjadi administrasi bisnis. Dan satu lagi D3 administrasi keuangan. Akreditasinya B semuanya. Nah, kami mohon bimbingannya, mudah-mudahan melalui perkuliahan ini Profesor mumpung masih panjang umur, sehat walafiat, bisa membimbing kami, ilmunya bisa diterima dan dijalankan oleh kami. Profesor, kami bersama teman-teman di sini disebutnya kuliah umum dengan dosen tamu. Dosen tamu yang membina Fakultas Ilmu Administrasi yang paling lama dan pendiri, dan beliau rektor pertama dan dekan pertama, yaitu Profesor Dr. Yosi Adiwisastra, dia dari FISIP Universitas Pajajaran. Kemudian pembina dari Unpad yang lainnya, Pak Dr. Asep Sumaryana, Pak Dr. Entang Adi Muhtar. Kemudian kita juga dibina oleh dari Universitas Pasundan, yaitu Profesor Benyamin Haris, bersama Profesor nanti juga jam 4 beliau dalam mata kuliah metodologi penelitian. Ini saya sedang greget ingin terus ini metodologi penelitian ini. Bahkan kebijakan semester sekarang dengan Ibu Wede kita 2 aja profesor ini kita dari PDRI, dari yang senior pokoknya Profesor Sugiono dengan Benyamin Haris. Kemudian kita dibina juga oleh IAPA, Indonesian Association for Public Administration. Dosen tamu kita Profesor Eko Prasojo, dalam beberapa bulan juga BEM kita akan mengundang Profesor Eko Prasojo. Kemudian kita juga bersama Pak Agus Pramusinto, Profesor Agus Pramusinto, selalu aktif dalam kegiatan IAPA. Perlu Profesor ketahui, mahasiswa kami ada yang reguler, ada yang karyawan. Ini kelompoknya, jadi beragam pengetahuannya. Teman-teman mahasiswa, dengan kita rileks, jadi jangan sampai kita tidak familiar dengan metodologi penelitian. Saya yakin di antara mahasiswa ini pasti ke depannya ada yang melanjutkan ke S2, mungkin ke S3. Ini profesor kita ini banyak pengalaman, bahkan di dalam CV-nya beliau ini luar biasa sekali, nanti oleh Ibu Moderator akan dibacakan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kita hanya bisa berdoa
Mudah-mudahan ilmu profesor yang diberikan kepada kami-kami ini oleh Allah diridhoi dan menjadi bekal dunia dan akhirat. Terima kasih. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Iwan Henry Kusnadi SSMSI yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV Prof. Dr. Sugiono MPD. Nama Prof. Dr. Sugiono MPD, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Tempat tanggal lahir di Klaten, 14 Desember 1953. Pendidikan S1 Pendidikan Teknik Mesin UNY 1978, S2 Administrasi Pendidikan UPI 1985, S3 Administrasi Pendidikan UPI 1990. Pengalaman jabatan 1. Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Mesin F Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 1985 sampai 1987. Kedua, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2 periode 1999 sampai dengan 2006. Ketiga, Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Sebagai narasumber dalam seminar dalam dan luar negeri sebanyak 358 kali, jumlah buku yang diterbitkan sebanyak 25 buku, publikasi jurnal internasional sebanyak 16 jurnal, penghargaan. Pertama, narasumber seminar terbanyak bidang metode penelitian dari Persaudaraan Dosen Republik Indonesia, PDRI tahun 2018. 2. Rekor muri 1 sebagai penulis terbanyak di Indonesia, bidang metode penelitian tahun 2018. Ketiga, rekor muri 2 sebagai penulis terbanyak bestseller di Indonesia, bidang metode penelitian tahun 2019. Ketiga, profesor penulis terbanyak dari Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Kelima, rekor muri 3 sebagai narasumber tunggal webinar peserta terbanyak tahun 2019. Keenam, dosen publikasi ilmiah terproduktif dari Rektor UNY tahun 2021. Organisasi profesi 1. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kedua, Ketua Dewan Pakar Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju. Ketiga, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia, ADMPI. Asesor Prodi Ban PT sejak tahun 2000. Asesor Perguruan Tinggi sejak tahun 2010. Demikian CV Prof. Dr. Sugiono, MPD. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu Kuliah Umum Metode Penelitian Sosial oleh Bapak Prof. Dr. Sugiono, MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Dr. Haji Iwan Henry Kusuma, para wakil dekan,
ketua program studi, Bapak Ibu dosen, serta para mahasiswa yang sangat saya banggakan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan dan jajarannya yang telah memberi kepercayaan pada saya untuk diskusi yang terkait dengan metode penelitian, di mana dalam topik ini saya beri judul paradigma baru dalam penelitian administrasi. Kalau jumlah slide-nya 91 slide, Pak Dekan, nanti kalau waktunya nggak cukup ya kita potong semua. Ya. Berikutnya terkait dengan penelitian dan akreditasi, ya Pak Dekan. Satu yang disiapkan adalah roadmap penelitian untuk fakultas UPPS ya, ada roadmap-nya. Syukur ada roadmap juga di Prodi. Terus yang kedua butirnya, yang ini yang agak sulit dicapai, di mana yang dinilai adalah sumber dana penelitian itu dari internasional, lalu nasional, dan perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, selama ini yang paling sulit adalah memperoleh dana penelitian dari sumber internasional. Yang ketiga akan dilihat jumlah penelitian dosen yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Jumlah penelitian dosen sesuai dengan bidang keilmuannya, dalam hal ini adalah ilmu administrasi. Lalu yang keempat adalah penelitian yang dilakukan dosen bersama mahasiswa. Perlu ada judul-judul penelitian yang dikerjakan oleh dosen dan mahasiswa yang didasarkan atas roadmap penelitian. Berikutnya adalah adanya penelitian yang terintegrasi tridharma. Jadi ada penelitian yang dipakai untuk mengembangkan bahan ajar, dipakai untuk pengabdian masyarakat, atau penelitian yang terintegrasi dengan tridharma. Nah, melalui penelitian-penelitian ini diharapkan akan dapat ditulis ke berbagai artikel untuk jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Dari artikel ini dan karya-karya dosen nanti akan juga dilihat indeks citasinya. Itu sepintas tentang peran penelitian yang terkait dengan akreditasi. Dan penelitian ini membawa dampak juga pada luaran yang berupa haki atau hak paten yang nilainya sangat tinggi. Ya. Nah, sesuai dengan visi fakultas tadi saya lihat adalah mengembangkan ilmu administrasi. Tentu untuk pengembangan itu tidak lepas dari penelitian. Ya. Dan penelitian itu perlu menggunakan berbagai metode penelitian, dan metode mana yang cocok akan disesuaikan dengan tujuan dan permasalahan yang diteliti. Nah, untuk ilmu administrasi, ini buku pertama yang saya tulis, Pak Dekan mungkin pertama kali dulu baca ini ya, metode penelitian administrasi. Ini saya susun waktu saya ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung. Jadi waktu saya masih S3, itu ngajar sambil menulis. Oleh karena itu teman-teman dosen sebenarnya menulis buku itu tidak sulit, asal materi yang diajarkan itu kita ketik.
Ya, setiap pertemuan kita ketik, lalu dilengkapi dengan referensi. Nanti dalam 1 semester ya sudah menjadi buku. Mungkin awalnya diktat dulu, setelah itu menjadi buku ajar. Nah, berikutnya bisa menjadi buku referensi. Jadi sebenarnya menulis itu tidak sulit. Alhamdulillah dari sekian lama berkembang bermacam-macam buku yang saya tulis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, permintaan masyarakat. Ini ada 20 buku yang akan segera terbit nanti adalah metode penelitian untuk sumber daya manusia. Yang agak baru adalah metode penelitian pariwisata, metode penelitian kesehatan, dan metode penelitian komunikasi. Alhamdulillah melalui buku bisa beramal jariah Pak Dekan. Ya, melalui buku ini royaltinya dapat digunakan untuk membangun masjid pribadi, ya, masjid pribadi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini hampir selesai. Ya, maka kami pesan teman-teman mahasiswa kalau beli buku jangan yang bajakan. Kalau bajakan tidak ikut beramal jariah. Tapi kalau beli yang asli sama dengan ikut membangun masjid, karena masjid ini dibangun dari buku. Ini juga. Nah, mengapa perlu paradigma baru dalam penelitian? Yang pertama, karena perkembangan teknologi, di mana kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Ciri khas era industri 4.0 adalah hampir semua pekerjaan dilakukan secara digital atau berbasis IT. Nah, karena pekerjaan dengan berbasis IT, tentu banyak disiapkan hal-hal yang terkait dengan organisasinya, tata kerjanya, ilmu-ilmu yang digunakan untuk mendukung pekerjaan. Nah, revolusi industri 4.0 ini oleh Jepang dipandang kurang manusiawi, sehingga Jepang mengeluarkan Society 5.0, yang maksudnya adalah manusia yang berperan utama dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada di revolusi industri 4.0. Jadi manusia tetap sebagai yang berperan. Yang kedua, secara tidak sengaja dengan pandemi COVID-19, kita ini sudah memaksa menggunakan fasilitas yang ada di revolusi industri 4.0. Hampir 2 tahun kita banyak kegiatan yang sifatnya daring, terutama untuk pembelajaran dan juga layanan-layanan di bidang perkantoran maupun perdagangan. Bahkan dengan pengalaman kemarin menggunakan daring, maka banyak mahasiswa S3 saya, Pak, kalau bisa kuliahnya daring saja, nggak usah tatap muka. Jadi sudah merasakan betapa praktisnya, hematnya dengan menggunakan pembelajaran daring. Nah, perkembangan berikutnya adalah perkembangan tentang ilmu metode penelitian. Jadi metodologi penelitian ini juga berkembang, maka ya penelitian-penelitian harus juga menyesuaikan dengan perkembangan metode penelitian tersebut. Selain itu, dalam hal analisis data, ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat. Yang lama untuk metode kuantitatif itu bisa pakai SPSS, bisa pakai LISREL, AMOS, atau PLS. Dan untuk metode kualitatif bisa pakai aplikasi
in vivo atau atlasti. Inilah perkembangan dari segi bidang yang diteliti maupun metodenya, maka perlu adanya paradigma baru, termasuk dalam penelitian-penelitian untuk akademik maupun penelitian profesional. Ini gambaran revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, di mana dari perkembangan ini yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk semua pekerjaan. Dan revolusi industri 4.0, dan masyarakat 5.0 diharapkan bisa menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil dari teknologi 4.0. Kalau dalam revolusi industri 4.0, kompetensi yang diutamakan perlu kita masyarakat memiliki critical thinking di mengarah pada informasi yang kita peroleh jangan langsung diterima, produk yang kita peroleh jangan langsung diterima, tapi harus memiliki pemikiran yang kritis sehingga kita tidak ketipu, ya. Jangan sampai informasi yang kita peroleh kita terima dengan mentah-mentah. Yang kedua adalah kreatif. Kreatif itu lebih tinggi dari inovatif. Kalau kreatif itu masyarakat yang eksis nanti kalau mampu menciptakan berbagai produk atau ilmu yang baru. Jadi membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Itulah nanti yang akan eksis. Karena kecenderungan masyarakat saat ini selalu ingin mencari sesuatu yang baru. Nah, dengan produk itu maka perlu dikomunikasikan, dan bahasa komunikasi sudah semuanya berbasis digital. Dan untuk kegiatan ini kita tidak bisa sendirian, maka perlu memiliki kompetensi untuk kolaborasi. Nah, perkembangan kemarin dari keadaan normal, lalu COVID-19, dan insya Allah segera akan new normal. Dengan new normal ini mungkin tetap memanfaatkan teknologi informasi yang telah lalu, tapi juga ada yang bersifat tatap muka. Jadi kemungkinan di new normal nanti kegiatannya akan berupa blended, atau ada yang menyebut hybrid, jadi perpaduan antara tatap muka dengan daring. Nah, ini perlu diteliti karena terjadi perubahan dalam profil pekerjaan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, khusus dari administrasi negara, ini disampaikan oleh Prof. Mustafa, bahwa administrasi negara ini terdiri atas administrasi dan negara. Dan ini administrasi untuk mengelola negara. Dalam administrasi ini ada organisasi sebagai wadah dan ada manajemennya. Lalu dalam hal negara ini ada masyarakat, bangsa, dan negara, lalu ada pemerintahan, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan ada wilayah negara. Jadi kalau dari segi substansi dari kegiatannya tidak berubah, namun dari segi cara kerjanya nanti yang berubah, sehingga perlu penelitian-penelitian. Jadi kemungkinan untuk revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, mungkin kajian-kajian tentang administrasi, terutama administrasi negara, yang terkait dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di era industri 4.0, lalu pasti akan terjadi perubahan kebijakan negara, kelembagaan negara, metode dan cara kerja, profil dan jumlah SDM yang diperlukan,
kepemimpinan ASN, sistem pengawasan, sistem keuangan, sarana dan prasarana kerja, sistem pelaporan, dan sistem kearsipan. Tentu akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, sekarang ini peneliti yang baik itu harus tahu apa yang diteliti. Ini mencakup bidangnya adalah ilmu administrasi. Ya. Yang kedua, harus tahu metode yang digunakan. Hari ini yang kita sampaikan adalah yang nomor 2. Kita diskusikan tentang metode yang digunakan. Dan yang ketiga, harus bisa publikasi. Nah, publikasi ini sangat menentukan nilai baik prodi maupun perguruan tinggi sekarang akan dilihat dari publikasinya. Nah, untuk bisa publikasi dasarnya adalah hasil penelitian. Penelitian yang baik, maka tahu apa yang diteliti dan tahu metodenya. Ya. Kita awali dari pemahaman kita tentang penelitian. Ini sangat banyak definisinya. Nah, saya merangkum bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari definisi ini ada 4 komponen, bahwa penelitian itu dilakukan dengan cara ilmiah, memperoleh data dengan cara ilmiah. Yang kedua, dalam penelitian itu akan diperoleh data, tentu datanya dengan kriteria tertentu. Dan setiap penelitian akan ada tujuan dan kegunaan. Sesuatu dikatakan ilmiah itu kalau rasional. Rasional itu terjangkau oleh penalaran manusia. Nah, rasionalnya dalam penelitian adalah bahwa penelitian itu akan dipandu oleh teori-teori yang akan memandu peneliti untuk mengumpulkan data. Yang kedua, setiap penelitian itu empiris. Jadi kegiatan penelitian itu akan dapat diamati oleh orang lain, dan orang lain akan bisa mengulangi kalau memerlukan. Dan setiap penelitian ini dilakukan secara sistematis. Walaupun setiap metode itu langkah-langkahnya berbeda, namun semuanya dilakukan secara sistematis. Ini yang penting dipahami, setiap penelitian ini akan memperoleh data. Ada data, ada peristiwa, ada informasi. Nah, data ini adalah peristiwa yang dimaknai oleh peneliti. Karena tidak semua peristiwa menjadi data. Nah, dengan metode penelitian, bagi yang menggunakan metode kualitatif akan memperoleh data kualitatif. Data kualitatif itu bisa berbentuk kata, kalimat, narasi, bahasa tubuh, gambar, foto, atau bagan. Itu data kualitatif. Nah, kalau data kualitatif ini dapat dikelompokkan ke 2 macam. Kualitatif yang empiris, sebagaimana adanya tanpa diberi makna, dan ada kualitatif yang interpretif. Ini data kualitatif yang diberi makna. Misalnya makna dari demonstrasi itu betul-betul menyampaikan aspirasi atau itu ada kepentingan lain. Lihat orang yang menangis, apakah dia sedang sakit atau sedang senang. Itu artinya interpretatif. Nah, yang sulit dari metode kualitatif kalau penelitian sampai level interpretatif atau memberi makna dari suatu peristiwa.
Nah, bagi yang menggunakan metode kuantitatif, ini akan diperoleh data kuantitatif. Data ini satu berbentuk angka, mengukur panjang menghasilkan angka, mengukur berat menghasilkan angka, mengukur kolesterol menghasilkan angka. Tapi ada juga data kuantitatif hasil scoring. Scoring itu misalnya penelitian menggunakan instrumen dengan misalnya skala Likert atau Guttman, itu nanti data yang diperoleh akan di-scoring sehingga menghasilkan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu ada beberapa level. Satu adalah data nominal. Data nominal ini dari cara memperolehnya dilakukan dengan cara menghitung. Misalnya jumlah partisipan ada 244. Nah, 244 ini adalah data nominal. Mahasiswa di kelas ada 20 pria, 20 wanita. Itu adalah data nominal dari hasil kategorisasi. Nah, yang kedua adalah data kontinum. Ini data yang diperoleh bukan dari hasil menghitung, tapi hasil mengukur. Berarti kalau mengukur itu menggunakan instrumen penelitian. Untuk data kontinum ini ada 3 level, ada data ordinal, interval, dan data rasio. Nah, macam-macam skala dan data ini perlu diperhatikan karena setiap jenis data akan menggunakan statistik yang berbeda untuk analisis. Misalnya data nominal dan ordinal, itu uji hipotesisnya akan menggunakan statistik non-parametris. Dan untuk data interval dan rasio akan menggunakan statistik parametris. Jadi teman-teman mahasiswa harus bisa mengelompokkan mana data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini adalah contoh data nominal, di mana data ini diperoleh dari hasil menghitung, dan setelah dihitung jumlahnya ada 13 orang. Ini adalah data nominal. Yang kedua adalah data ordinal, ini data yang berbentuk ranking. Data ini bisa jaraknya sama antar interval, tapi bisa juga jaraknya tidak sama. Dalam contoh ini adalah data ordinal yang jaraknya tidak sama. Di mana ada ranking 1 nilai 100, ranking 2 95, ranking 3 75. Ini kan jaraknya tidak sama karena menunjukkan suatu peringkat. Nah, contoh data ordinal adalah juara 1, 2, 3, urutan antri, urutan 1, 2, 3, eselon ada 1, 2, 3, 4. Nah, ciri khas data ordinal itu tidak punya satuan. Data ranking itu nggak punya satuan. Juara 1, 2, 3 kan nggak punya satuan. Urutan juga nggak punya satuan. Yang kedua, ciri data ordinal itu kalau makin kecil angkanya, makin tinggi nilainya. Misalnya juara 1 akan lebih tinggi dari juara 2. Berbeda dengan uang, 10 juta akan lebih tinggi dari 1 juta. Karena uang bukan data ordinal. Itu ya yang menjadi patokan mengenai data ordinal itu, satu, nggak punya satuan, dan yang kedua, makin kecil nilainya, makin kecil angkanya, makin tinggi nilainya. Nah, ini ada 2 contoh instrumen. Yang pertama adalah termometer, yang kedua adalah meteran, panjang atau tinggi. Kalau termometer skalanya ada 35, 36, 37, 38 sampai 42. Nah, jarak interval ini sama. Ya, intervalnya ini sama, 35,
36, 37, 38 itu sama intervalnya. Dan data termometer ini menghasilkan data interval. Yang namanya interval. Data interval itu data yang jaraknya sama dan tidak punya nilai yang mutlak. Walaupun 0 Celcius, tapi masih punya suhu. Es yang mencair itu 0 derajat Celcius. Lalu yang bawah ini skala panjang, ini juga ada skala 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang bawah ini skala rasio, suatu skala yang jaraknya sama, tapi punya nilai 0 absolut. Ini kalau rasio ya, jadi ada nilai 0-nya. Nah, skala pengukuran seperti skala Likert, skala Gatman, semantik diferensial, menurut teori ini adalah masuk data interval. Karena 35 derajat, 36, 37 jaraknya sama dan punya satuan. Satuannya adalah derajat Celcius. Sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, masuk data interval karena punya satuan. Satuannya adalah baik. Kalau di bawah ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, satuannya adalah sentimeter. Jadi yang punya satuan itu data interval dan data rasio, sedangkan untuk data ordinal itu tidak punya satuan. Nah, ini adalah data interval, ada 0, ada minus. Ini enggak punya nilai 0 mutlak untuk data interval. Ini dari berbagai referensi yang menyatakan bahwa attitude scale are presumed to be interval. Jadi skala-skala sikap itu masuk data interval. Likert scale can be analysis effectively as interval scale. Jadi skala Likert ini merupakan data interval. Dan dari bukunya Umas Karan maupun buku-buku riset metode dari Umas Karan ini menyatakan bahwa skala Likert merupakan data interval. Nah, data rasio ini jaraknya sama dan punya nilai 0 absolut. Setiap penelitian ini akan memperoleh data yang punya kriteria tertentu. Nah, kriteria data yang diharapkan bahwa hasil penelitian itu memperoleh data yang valid, reliabel, dan objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Sedang reliabel menunjukkan suatu konsistensi dan objektif menunjukkan adanya kesepakatan antar banyak orang. Untuk memperoleh data yang valid diperlukan instrumen yang valid. Selain itu, cara menggunakan instrumen dan analisisnya harus benar. Nah, data yang reliabel ini data yang diperoleh dengan instrumen yang sudah teruji reliabilitasnya. Sedangkan kalau ingin memperoleh data yang objektif, maka diperlukan sampel yang representatif. Nah, ini adalah gambar yang mencerminkan data itu tidak valid dan tidak reliabel. Tidak valid karena lingkaran kecilnya itu tidak mengenai yang merah, dan dikatakan tidak reliabel karena lingkaran kecilnya ini menyebar, tidak konsisten. Jadi gambar yang kedua ini menunjukkan data yang tidak valid tapi reliabel. Keduanya ini tidak diperlukan dalam penelitian. Yang diperlukan adalah yang terakhir, yaitu penelitian memperoleh data yang valid dan reliabel. Nah, setiap penelitian ini mempunyai level-level tujuan.
di mana penelitian yang terendah itu kalau hanya menggambarkan atau memotret objek yang diteliti. Ini masuk penelitian deskriptif, menggambarkan objek yang diteliti. Level kedua adalah membuktikan teori yang sudah ada. Teori di luar negeri ingin dibuktikan di Indonesia melalui pengujian hipotesis. Yang ketiga, penelitian yang sifatnya mengembangkan atau inovasi. Ini berarti menyempurnakan, memperbaiki yang sudah ada. Dan berikutnya penelitian yang sifatnya discovery atau menemukan. Menemukan itu sudah ada, tapi belum diketahui oleh orang lain. Sehingga hanya peneliti yang menemukan. Dan penelitian yang tertinggi kalau mampu sering disebut dengan invention atau kreatif. Penelitian yang invention adalah meneliti menghasilkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Tapi ada juga penelitian yang sifatnya membuktikan, ini menghasilkan level invensi. Kalau yang dibuktikan itu adalah pemikiran baru, ide baru atau pemikiran baru, kalau dibuktikan levelnya akan menciptakan. Tapi kalau hanya membuktikan teori, itu levelnya adalah hanya konfirmasi, ya, tidak mengembangkan ilmu. Nah, temuan ini terkait juga dengan level penelitian di perguruan tinggi, di mana penelitian di perguruan tinggi itu salah satunya dilandasi oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, di mana penelitian level S1 itu sifatnya aplikasi, menerapkan atau menguji ilmu yang sudah ada. Nah, di sini dikatakan program S1 mampu mengaplikasikan iptek dalam bidangnya. Sedangkan kalau S2 ini levelnya inovasi. Di KKNI dinyatakan bahwa program S2 mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Nah, di sini karyanya adalah inovatif dan teruji. Maka teman-teman yang membuat tesis perlu dipertanyakan aspek inovasinya yang mana. Dan untuk yang S3 ini yang levelnya berat, karena levelnya adalah invention. Di KKNI dinyatakan bahwa program doktor menciptakan iptek hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dengan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. Maka sering ujian doktor ini dinamakan ujian promosi karena mempromosikan hasil ciptaannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ternyata penelitian deskriptif ini tidak masuk level, baik untuk S1, S2, dan S3. Maka Bapak Ibu dosen jangan membimbing walaupun untuk S1 kalau penelitiannya hanya deskriptif, karena itu tidak masuk level. Karena S1 saja levelnya adalah implementasi, S2 inovasi, dan S3 itu adalah invensi. Walaupun setiap penelitian pasti diawali dengan deskriptif, tapi deskriptif ini bukan tujuannya. Nah, dari kegunaan penelitian, ada penelitian yang lebih memfokuskan pada pemahaman masalah. Jadi memahami masalah yang betul-betul masalah. Di Indonesia ini sudah banyak lembaga hukum dari polisi, jaksa, hakim, KPK, tapi kenapa masih banyak korupsi? Nah, perlu diteliti apa yang menjadi akar masalahnya.
Yang kedua yang paling banyak penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Ini definisi yang paling banyak. Nah, yang sedikit adalah penelitian yang untuk antisipasi masalah. Mungkin dengan Natal dan Tahun Baru ini perlu diteliti antisipasi masalah supaya pandemi COVID tidak berkembang lagi. Nah, penelitian yang jarang dilakukan dan nyatanya belum nampak di Indonesia, ternyata penelitian-penelitian di Indonesia itu belum mampu membuat kemajuan bangsa. Sudah 76 tahun merdeka, tapi belum ada produk-produk teknologi handal yang dikembangkan oleh bangsa sendiri. Ini memang kita sangat prihatin di sini. Nah, oleh karena itu, indikator penelitian yang baik, satu adalah baru dan original. Ya, misalnya, teman-teman mampu menciptakan obat COVID-19. Itu baru dan original. Karena menciptakan obat COVID, tentu manfaatnya nyata bagi masyarakat Indonesia. Karena memiliki manfaat nyata, maka akan punya nilai ekonomi. Nah, ini teman-teman diharapkan kalau ingin memajukan bangsa, penelitiannya yang baru original, punya manfaat nyata, dan memiliki nilai ekonomi. Perguruan tinggi besar di luar negeri itu hidupnya dipandu oleh menjual hasil-hasil penelitian yang selanjutnya akan diproduk di dunia industri. Nah, untuk memahami metode apa yang dapat dipakai, perlu memahami varian metode penelitian ini. Pertama, dari segi tempat penelitiannya, ada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, atau field research dan library research. Selama pandemi kemarin, banyak penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan, karena risiko kelapangannya itu sangat tinggi. Penelitian menurut waktunya ada yang cross-sectional, penelitian 1 kali selesai, tapi ada yang longitudinal, penelitiannya itu multi-years, tidak 1 kali atau 1 tahun selesai. Ada juga yang ex post facto ini penelitiannya waktunya juga berbeda. Karena tahap pertama memperoleh data yang sudah ada, dan tahap berikutnya mencari sebab-sebab timbulnya data. Nah, penelitian menurut bidangnya, ini ada penelitian akademik. Penelitian akademik itu adalah penelitian untuk skripsi, tesis, disertasi, yang diutamakan adalah metodenya. Metodenya itu benar, atau validitas internal. Yang kedua, penelitian profesional, penelitiannya para dosen, ini Bapak Ibu dosen, masuk pada penelitian profesional yang diutamakan dua-duanya. Selain metodenya benar, hasilnya juga dapat digunakan untuk pengembangan impact. Lalu ada penelitian institusional, ini penelitiannya para pimpinan. Kalau institusional ini lebih menekankan pada hasil. Kalau metodenya nggak terlalu rumit, yang penting dapat diperoleh data yang valid, diperoleh data yang lengkap, yang akurat dan up to date, sehingga dapat dipakai untuk membuat keputusan. Nah, penelitian menurut tingkat eksplanasi, ini bahasa Inggrisnya adalah level of explanation, saya kutip dari David Klein. Ini level penelitian itu ada deskriptif, itu kalau dalam metode kuantitatif adalah mengukur nilai satu variabel mandiri, komparatif menilai satu variabel mandiri, tapi pada sampel yang berbeda, dan penelitian asosiatif adalah penelitian yang mencari dan membuktikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, menurut David Klein, bahwa penelitian menurut level ini digunakan untuk membuat judul penelitian, judul deskriptif,
judul komparatif, dan judul asosiatif. Asosiatif itu ada 3, ada hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan resiprokal. Penelitian menurut manfaatnya ada fundamental research dan ada applied research. Fundamental research adalah suatu penelitian yang belum mengharapkan hasilnya untuk dapat diterapkan. Tapi kalau penelitian terapan adalah penelitian yang sudah bisa menemukan dan mengembangkan suatu efek sehingga hasilnya itu dapat digunakan. Nah, penelitian menurut fungsi dan menurut metodenya diberikan pada slide berikut. Penelitian menurut fungsi ini dikembangkan oleh JIPART dalam suatu pohon ilmu metodologi penelitian. Ya. Jadi metodologi penelitian itu memiliki pohon ilmu. Dalam pohon ilmu ini terbagi atas 3, penelitian yang sifatnya tuno, ini penelitian yang guna untuk mengembangkan ilmu, dan penelitian yang bersifat tudu, ini adalah penelitian untuk digunakan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Yang termasuk tuno ini adalah metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Dan yang termasuk tudu ini ada research and development, lalu ada action research dan operation research. Lalu yang termasuk dalam tutus adalah evaluation research, penelitian evaluasi, dan policy research. Ya. Jadi teman-teman kalau melakukan penelitian paling enggak bermacam-macam metode ada di sini. Ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, ada R&D, ada action research, ada operation research, ada penelitian evaluasi, dan ada penelitian kebijakan. Jadi bukan hanya kuantitatif dan kualitatif saja, apalagi di bidang administrasi, ini metodenya sangat banyak sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang diteliti. Alhamdulillah, buku yang saya tulis ini sudah didasarkan pada pohon ilmu metode penelitian. Jadi yang termasuk tuno ini ada metode kualitatif, ada kuantitatif, dan ada mixed method. Dan yang termasuk tudu ini ada research and development dan ada action research. Dan yang termasuk tutus ada evaluation research dan ada policy research. Ya, jadi teman-teman menelitinya bukan hanya kuan atau kual saja. Nah, apalagi administrasi ini ya penelitian tentang kebijakan, penelitian evaluasi, dan juga penelitian R&D ini sangat diperlukan. Jadi fungsi penelitian need to know ini ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, bahkan ada yang memasukkan ex post facto itu masuk metode kuantitatif. Sedangkan yang need to do ini ada research and development, ada action research, dan yang tutus ini ada evaluation research atau penelitian evaluasi, dan ada penelitian kebijakan atau policy research. Nah, dari segi metode ini dikutip dari Creswell, mengelompokkan metode penelitian itu ada 3, yaitu kuantitatif. Intinya metode kuantitatif itu adalah penelitian yang berguna untuk mengembangkan ilmu melalui pembuktian. Ya, jadi metode kuantitatif itu intinya pembuktian teori, pembuktian gagasan, atau pembuktian ilmu. Ya. Nah, yang masuk kuantitatif ada metode survei, metode penelitian yang digunakan untuk menggali persepsi, sikap, dan pendapat
dari responden tentang suatu fenomena. Biasanya penelitian menggunakan sampel random dan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Ada metode eksperimen, merupakan metode yang dilakukan mengembangkan ilmu melalui percobaan. Jadi kalau survei itu datanya persepsi, kalau eksperimen ini datanya real, tidak persepsi. Lalu ada juga ex post facto. Nah, bagi yang menggunakan metode kualitatif, menurut Creswell ini ada beberapa desain. Etnografi adalah penelitian kualitatif, di mana fokus penelitian adalah penelitian yang terkait dengan budaya. Bagaimana budaya Subang kaitannya dengan pengelolaan pemerintahan. Jadi mengembangkan manajemen yang berbasis budaya. Nah, kalau kuantitatif itu metode untuk mengembangkan ilmu melalui pembuktian, kalau kualitatif itu metode untuk mengembangkan ilmu melalui eksplorasi. Jadi ilmu itu digali kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, ilmu itu diawali dari pemikiran. Pemikiran yang dibuktikan, yang kualitatif menggali di suatu tempat. Nah, kalau grounded theory merupakan metode kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori melalui eksplorasi. Kalau case study adalah penelitian yang berangkat dari kasus tertentu. Penelitian pada skup yang kecil tidak berarti kasus kalau tidak ada kasusnya. Jadi studi kasus, penelitian yang berangkat dari kasus. Menurut Creswell, sesuatu dikatakan kasus kalau itu peristiwa yang menakjubkan, tapi juga peristiwa yang unusual, peristiwa yang di luar kebiasaan, atau suatu permasalahan. Jadi kasus itu bisa positif dan kasus itu bisa negatif. Nah, fenomenologi termasuk metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti fenomena yang sedang berkembang, di mana sumber datanya adalah pelaku dari fenomena tersebut. Sedangkan naratif riset adalah penelitian yang digunakan untuk memahami kehidupan para tokoh. Ini yang dipandang paradigma baru metode itu saat ini mulai tahun 95 sudah berkembang mixed method atau metode kombinasi. Metode ini berpandangan bahwa setiap fenomena, setiap objek itu pasti mengandung nilai kuantitatif dan nilai kualitatif. Jadi setiap objek itu pasti mix, tidak berdiri sendiri, kualitatif atau kuantitatif. Dengan demikian, kalau suatu objek hanya diteliti dengan satu metode, maka hanya menghasilkan satu macam data. Metode kuantitatif menghasilkan data kuantitatif, metode kualitatif menghasilkan data kualitatif. Sedangkan kalau pakai mixed method, satu kali penelitian akan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Jadi mixed method ini adalah dua metode yang digabung untuk meneliti satu judul penelitian. Nah, dalam menggabungkannya, ini ada dua desain utama atau model penggabungan. Yang pertama, penggabungan yang bersifat sekuensial atau menggabungkan yang berurutan. Di mana di sini kedua metode penelitian digunakan dalam waktu yang berurutan, tidak dalam waktu yang sama. Karena digunakan dalam waktu yang berurutan, maka ada desain sequential explanatory.
Sequential explanatory adalah metode kombinasi sekuensial di mana pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif, mengukur, dan tahap berikutnya menggunakan metode kualitatif. Jadi tahap pertama mengukur dan tahap berikutnya adalah memberikan sifat-sifat hasil pengukuran. Di sini diharapkan data kuantitatif akan didukung oleh data kualitatif. Desain yang kedua disebut dengan sequential exploratory, di mana dalam desain ini metode pertama yang digunakan adalah metode kualitatif. Kualitatif itu sifatnya eksplorasi, lalu menemukan, dan setelah ditemukan dilakukan pengukuran. Jadi sequential explanatory adalah metode kombinasi, di mana metode pertama menggunakan metode kualitatif, dan metode berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Nah, desain yang kedua bukan sekuensial tapi concurrent. Concurrent ini dua metode digunakan bersama-sama atau dua metode itu dicampur, tidak berurutan. Jadi dua metode dicampur digunakan dalam waktu yang sama. Karena digunakan dalam waktu yang sama, maka ada dua desain yang disebut dengan concurrent triangulation atau concurrent triangulasi. Maksudnya di sini adalah dua metode penelitian dipakai secara bersama-sama, campurannya sama. Jadi 50% kuantitatif, 50% kualitatif. Dan campuran yang kedua disebut dengan embedded. Embedded ini campuran kedua metode tidak sama. Ada metode yang campurannya lebih tinggi dan ada yang rendah. Dalam desain ini nanti akan muncul campuran yang primer, itu yang lebih banyak porsinya, dan yang sekunder campuran yang lebih sedikit porsinya. Nah, oleh Donald Martin, desain mixed method ini kembangkan ke yang lebih rinci, di mana dalam mixed method ini ada dimensi waktu. Dimensi waktu, dua metode digunakan dalam waktu yang sama atau dicampur, tapi ada dua metode digunakan dalam waktu yang berbeda atau berurutan. Nah, dari segi campurannya, yang pertama, campuran kedua metode itu tidak sama atau berbeda, dan ada yang campurannya itu sama. Nah, dalam mixed method telah disepakati, kalau metode itu dicampur, itu simbolnya plus. Ya, simbolnya plus itu dicampur. Kalau dua metode digunakan secara berurutan, itu simbolnya anak panah, seperti ini. Ini menunjukkan dua metode berurutan. Sehingga di kuadran pertama ini metode kualitatif dan kuantitatif digunakan secara bersama-sama, campurannya sama. Itu desain pertama. Ya. Maka simbolnya plus. Yang berikutnya ini sekuensial. Sekuensial di mana tadi disampaikan ada sequential explanatory dan sequential exploratory, ini campurannya sama. Dan kuadran 3 ini karena sifatnya adalah campurannya berbeda, sehingga di sini ada 4 desain. Yang pertama, sequential explanatory, yang dominan adalah metode kuantitatif. Jadi dalam hal ini juga disepakati, kalau ditulis dengan huruf besar, itu yang dominan,
Sedangkan kalau ditulis dengan huruf kecil ini yang kurang dominan. Jadi desain ini adalah desain sekuensial eksplanatore yang dominan kuantitatif, dan berikutnya desain sekuensial eksplanatore yang dominan kualitatif. Berikutnya desain sekuensial eksploratore yang dominan kualitatif dan desain sekuensial eksploratore yang dominan kuantitatif. Nah, kuadran 4 ini dua metode dicampur tapi campurannya berbeda sehingga di sini ada dua metode. Pertama, dua metode dicampur yang dominan kuantitatif, dan yang kedua, dua metode dicampur tapi yang dominan adalah yang kualitatif. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, untuk mixed method ini ternyata ada 9 desain, ya, 9 model penggabungan atau nyampurnya. Hingga saat menggunakan metode kombinasi, perlu dipastikan dari 9 desain ini menggunakan desain yang mana. Ini termasuk yang saya sampaikan tadi sebagai paradigma baru dalam metode penelitian. Bahkan saat ini selain ada mixed method, sudah lagi berkembang yang disebut dengan multi mixed method. Jadi mixed method saja sudah multi, jadi campuran dari mixed method menjadi multi mixed method. Nah, ini saya berikan contoh beberapa metode penelitian dan kegunaannya. Metode survei contoh digunakan untuk survei kepuasan sebagai layanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah atau swasta. Jadi mengukur kepuasan. Dalam survei pun bisa juga dicari atau membuktikan hubungan antar variabel. Kalau eksperimen digunakan untuk mengembangkan berbagai model kebijakan dan mengembangkan suatu program. Dan untuk kualitatif digunakan untuk menemukan model manajemen Pemda berbasis budaya Subang, misalnya. Dan mixed method ini gabungan kuantitatif dan kualitatif. Nah, action research ini adalah penelitian yang terkait dengan metode kerja. Di sini menguji berbagai metode kerja dan media yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Sehingga action research ini cocok dipakai oleh mahasiswa yang sudah bekerja. Jadi mahasiswa yang sudah bekerja itu cocok pakai action research, bukan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kenapa action research? Karena mahasiswa yang bekerja ini diharapkan bisa memperbaiki tempat kerjanya menjadi lebih baik lagi. Dan evaluation research digunakan untuk meneliti, untuk mengetahui efektivitas berbagai program, baik yang dimiliki masyarakat maupun swasta. Policy research digunakan untuk mengetahui efektivitas berbagai kebijakan. Dan studi kasus dapat digunakan untuk meneliti berbagai kasus yang ada di masyarakat ataupun di bidang pemerintahan. Jadi ini metode-metode yang dapat digunakan untuk penelitian bidang ilmu administrasi. Sekarang sudah masuk ke yang lebih spesifik, ini metode kuantitatif. Tadi disampaikan bahwa metode kuantitatif itu mengembangkan iptek melalui pemikiran. Filsafatnya adalah rasionalisme. Jadi teman-teman itu kalau punya pikiran dan akan dibuktikan, itu konsep kuantitatif. Ini digambarkan Einstein itu selalu banyak berpikir. Dan pikiran-pikiran itu baru dibuktikan di kemudian hari.
Tidak saat itu pikiran langsung dibuktikan. Sehingga yang membuktikan pikiran adalah orang-orang pada generasi berikutnya. Nah, karakteristik metode kuantitatif, filsafatnya rasionalisme, penelitiannya mengukur variabel, objeknya bisa alamiah dan laboratorium, peneliti menggunakan instrumen penelitian, pengumpulan data dengan tes atau kuesioner, analisis data pasti dengan statistik, dan hasil penelitian adalah membuktikan hipotesis. Jadi penelitian kuantitatif yang lengkap itu harus membuktikan hipotesis. Kalau nggak membuktikan hipotesis, berarti peneliti nggak punya ide, nggak punya pemikiran. Karena kuantitatif kan membuktikan ide, jadi harus ada hipotesis. Nah, langkah-langkah utama dari metode kuantitatif mesti mengukur dengan instrumen penelitian, lalu digunakan untuk membuktikan hipotesis. Hipotesis saja ada 3 level. Hipotesis dibuktikan adalah hipotesis yang dibangun dari teori yang sudah ada. Ini namanya levelnya baru level aplikasi, S1 sebenarnya. Jadi kalau menguji teori-teori yang sudah dikenal, itu level aplikasi. Karena membuktikan yang sudah ada. Lebih tinggi lagi kalau ingin inovasi, itu sebagian pemikiran baru, sebagian yang sudah ada. Dan kalau ingin invensi, semuanya adalah membuktikan pemikiran baru. Ya. Jadi teman-teman nanti hipotesisnya apakah hanya membuktikan teori yang ada, atau membuktikan sebagian pemikiran baru, atau semuanya pemikiran baru. Yang nilainya hebat adalah kalau mampu membuktikan pemikiran baru menjadi suatu kenyataan, menjadi ilmu akhirnya. Nah, secara umum pola pikir dalam metode kuantitatif, baik menurut Kerlinger atau Tuckman atau Newman, pola pikirnya adalah deduktif, berangkat dari masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, lalu dikaji dengan landasan teori, akhirnya dibuktikan hipotesis, dirumuskan suatu hipotesis. Nah, jadi yang akan dibuktikan di sini nih hipotesis. Nah, hipotesis ini akan dibuktikan pada tempat tertentu, maka perlu desain penelitiannya. Apakah mau pakai eksperimen, survei, atau ex post facto. Nah, penelitian akan dilakukan pada populasi tertentu. Nah, saat peneliti menentukan populasi, juga mengembangkan instrumen penelitian. Kalau populasinya besar, penelitian menggunakan sampel yang diambil secara random. Kalau instrumen sebelum dipakai untuk mengumpulkan data, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah sampel ditetapkan, instrumen teruji digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, data yang terkumpul dianalisis. Jadi bab yang banyak ini adalah bab 3 tentang metode penelitian. Sedangkan yang kotak 1 ini bab 1, kotak 2, 3 ini bab 2, kotak yang 7 ini bab 3, dan bab 4-nya adalah penyajian data hasil penelitian, lalu adanya kesimpulan dan rekomendasi. Sehingga dalam satu laporan penelitian cukup 5 bab. Ya. Nah, metode penelitian kuantitatif ada survei, ada eksperimen, ada ex post facto, bahkan ada yang menuliskan bahwa studi kasus atau case study itu masuk metode kuantitatif. Nah, umumnya penelitian survei, khusus penelitian survei berangkat dari populasi tertentu. Populasi ini adalah objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu. Karena penelitiannya populasi itu banyak, maka peneliti menggunakan sampel. Sampel ini merupakan bagian dari populasi, ada bermacam-macam teknik samplingnya. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampelnya, tapi hasilnya diberlakukan ke populasi, namanya generalisasi. Data sampel yang diberlakukan ke populasi ini pasti punya kesalahan yang disebut dengan kesalahan generalisasi. Mengapa terjadi kesalahan? Karena data sampel tidak sama dengan data populasi. Kalau ingin tidak terjadi kesalahan, maka penelitian menggunakan sampel total. Jadi seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Kalau seperti itu, tidak akan terjadi kesalahan generalisasi. Ya, hanya masalahnya karena populasinya itu jumlahnya sering banyak. Nah, level penelitian kuantitatif, ini ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif, ada komparatif asosiatif, dan ada model struktural. Nah, kalau untuk ini kalau mau lebih rinci dalam statistik, ada penelitian deskriptif kuantitatif, ada komparatif 2 sampel. Ini kalau datanya interval dan rasio, analisisnya pakai t-test. Komparatif lebih dari 2 sampel, ini pakai analisis varian, korelasi dan regresi ganda. Ini pakai korelasi produk momen atau Spearman rank, korelasi ganda dan regresi ganda. Lalu ada perbandingan korelasi, biasanya kan perbandingan rata-rata, tapi di sini perbandingan pengaruh. Dan yang tertinggi adalah meneliti bentuk model hubungan struktural pakai PET analisis atau SEM. SEM Structure Equation Model. Nah, di sini yang analisisnya tadi bisa pakai Lisrel, Amos, atau PLS. Jadi saat ini penelitian yang levelnya tertinggi kalau menguji struktur hubungan variabel. Nah, kalau untuk S1 bisa hanya pengaruh X terhadap Y. Dicari korelasinya, dicari pengaruhnya, dicari regresinya. S1 bisa juga menggunakan 2 variabel independen pengaruh X, 1 X2 terhadap Y. Di sini yang dicari adalah mengukur 3 variabel, seberapa tinggi X, seberapa tinggi X2, seberapa tinggi Y, lalu dicari pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 bersama-sama X2 terhadap Y. Ini bisa untuk S1 yang kuantitatif. Apa makna dari hubungan ini? Kalau dilihat dari hasil perhitungan, di mana X1 pengaruhnya ke Y itu 0,4, sedangkan kalau X2 ke Y 0,7. Jadi kalau melihat hasil ini, sebagai prioritas untuk meningkatkan Y adalah melalui peningkatan X2, karena pengaruhnya lebih besar daripada meningkatkan X1. Tapi pengaruh ini akan lebih besar lagi kalau dua-duanya ditingkatkan. Jadi X1 dan X2 bersama-sama ditingkatkan, pengaruhnya akan lebih besar bila dibandingkan dengan yang sendiri-sendiri. Nah, untuk metode kualitatif, tadi disampaikan kualitatif itu sifatnya eksplorasi. Jadi metode kualitatif itu sebenarnya belum tahu yang diteliti, belum tahu apa yang ditemukan, karena baru melihat suatu objek di sana ada apa. Sehingga dari segi proposal, termasuk judul penelitian, itu disusun setelah peneliti
masuk ke objek dan menemukan. Dari temuan itu diangkat menjadi judul. Ya. Penelitian kualitatif itu ibarat mencari jodoh. Nah, jodoh itu baru dilaporkan setelah ketemu. Ya, tidak di awal sudah ditetapkan. Nah, penelitian kualitatif ini berangkat dari fakta. Perhatikan kenapa Newton melihat apel jatuh risau. Mengapa apel jatuhnya kok ke bawah, tidak ke atas atau ke samping kanan dan kiri. Ternyata dengan fenomena ini, Newton mampu menghasilkan hukum-hukum Newton yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Ini hanya berangkat dari apel jatuh. Padahal fenomena di sekitar kita kan banyak sekali, tapi kita belum mampu mengungkapkan. Peristiwa James Watt, ini awalnya hanya melihat kenapa air kalau dipanasi kok menguap. Dan ternyata uapnya itu memiliki daya dorong. Lalu dari berbagai eksperimen uap, ya, ternyata memiliki daya dorong tinggi, sehingga dulu uap dipakai sebagai energi untuk membuat lokomotif. Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi, tapi ini kan suatu perkembangan ilmu yang berangkat dari fenomena tentang uap. Nah, ciri khas metode kualitatif adalah filsafatnya empirisme, lalu penelitian yang terkait dengan konteks sosial dan bukan mengukur variabel. Ibu, objeknya alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dengan observasi, analisisnya induktif, dan hasil penelitian itu sifatnya menemukan hipotesis atau memahami makna. Jadi metode kualitatif itu sifatnya eksplorasi, menemukan, dan temuannya juga ada 3 level, sudah diketahui karena barangnya hilang, jadi menemukan yang sudah diketahui, lalu sebagian sudah diketahui, dan semuanya baru. Ya. Columbus itu menyatakan menemukan benua Amerika, padahal Amerikanya kan sudah ada. Itu namanya level menemukan, karena orang pada umumnya itu belum tahu. Nah, jadi metode kualitatif ini ada tadi etnografi, grounded theory, case study, dan fenomenologi. Jadi metode kualitatif ini bukan hanya meneliti yang tampak. Kalau meneliti yang tampak ini penelitian empiris. Tapi meneliti yang tidak tampak ini adalah penelitian eksploratif, menggali yang tidak nampak. Maka metode kualitatif disebut metode yang holistik, kan selain meneliti yang tampak, juga bisa meneliti yang sifatnya perasaan. Ya. Itulah disebutnya metode kualitatif. Nah, jadi ada penelitian kualitatif yang sifatnya empiris. Ini awalnya deskriptif kualitatif empiris, lalu membuat kategorisasi, konstruksi, dan memahami makna. Tapi juga ada kualitatif yang eksploratif, ini sama, setelah menggali, maka deskripsikan, membuat kategori, konstruksi, dan makna. Contoh-contoh metode kualitatif. Kalau sifatnya aplikatif S1 adalah penerapan metode jigsaw pada pembelajaran fisika, ini untuk pendidikan. Pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Sehat, efektivitas vaksin COVID-19. Ini metode kualitatif yang sifatnya aplikatif S1. Kalau inovasi, pengembangan kepemimpinan berbasis budaya, pengembangan sistem pelayanan dengan hati. Kalau
S3 menemukan faktor-faktor yang membentuk etos kerja suku Minang. Model manajemen SMK yang di era revolusi industri 4.0. Satu lagi, penelitian deskriptif seperti kualitas pelayanan rumah sakit di P19. Kalau keunikan Candi Prambanan. Kalau proses terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Kalau temuan akar masalah korupsi di Indonesia, ya, potensi dan permasalahannya, lalu meneliti yang sifatnya kategori, meneliti berbagai komponen dalam sistem produksi. Kalau konstruksi, faktor-faktor yang membentuk etos kerja dagang ini sama dengan yang. Karena dibatasi waktu, apakah masih diteruskan atau berhenti Pak Dekan? Halo, Bu Moderator? Moderator, mangga. Iya, Prof. Kita ada satu kali pertemuan lagi ya, Prof, besok. Mangga mau dilanjutkan atau Besok nanti itu besok? Besok itu audien yang sama atau berbeda? Oh, sama, Prof. Audien sama. Berarti kalau yang sama melanjutkan besok ya? Iya, betul. Oke. Ya. Iya, baik. Mungkin kesempatan sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu ya, Prof. Enggak. Apa berkenan? Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD yang telah memberikan pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka 2 pertanyaan. Silahkan kepada para audiens. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand. Sebelum audien, boleh saya, Ibu? Silahkan, Bapak. Prof, Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Semakin serius. Ini mungkin sebelum yang lain, Profesor, pasti Bapak sangat melihat bagaimana pembinaan S1 dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Nah, saya atau kita ingin mendapatkan pengalaman menurut penglihatan atau pengamatan Bapak tentang skripsi di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dewasa ini. Mohon ininya mungkin untuk bekal kami akan bagaimana kita semua, terutama dari kami, Prof. Itu saja, Ibu, mangga. Ya, terima kasih Pak Dekan. Pengalaman saya termasuk asesor ya Pak Dekan di beberapa S1. Menurut KKNI, S1 itu kan level 6. Ya. S2 level 8 dan S3 level 9. Karena level 7-nya adalah pendidikan profesi. Ya. Jadi kalau ingin mengikuti level 6 tadi, kalau penelitian-penelitian S1 levelnya adalah, kalau kuantitatif itu ya pembuktian-pembuktian teori yang sudah ada. Artinya variabel-variabelnya itu sudah dikenal. Ya. Karena sifatnya kan aplikasi, berarti membuktikan yang sudah ada. Dan bisa juga sebenarnya karena sifatnya aplikasi, S1 itu boleh penelitian di tempat lain dipakai di tempat lain juga. Misalnya penelitian di Indramayu, judulnya sama dengan di Subang, tapi untuk tempat yang berbeda. Namun instrumennya juga harus
diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari segi variabelnya bisa 1 atau bisa 2 atau 3 variabel. Karena kalau S2 itu minimal 4 variabel ya untuk S2. Itu kalau metode kuantitatif. Nah, kalau metode kualitatif yang sifatnya ya diawali dari mendeskripsikan apa yang ada, lalu mampu mengkonstruksikan yang sederhana. Ya. Misalnya masyarakat ada yang terhindar dari COVID-19, lalu diteliti mengapa sampai bisa terhindar dari COVID-19. Jadi kalau kuantitatif itu membuktikan, kalau kualitatif itu menemukan hubungan. Nah, pengalaman selama ini saat melihat skripsi S1 itu kebanyakan deskriptif, ya, masih deskriptif, meneliti tentang kinerja pegawai tempat tertentu, kan deskriptif. Bahkan yang kualitatif itu menggambarkan apa yang ada saja. Dari segi metode, yang kuantitatif tidak diikuti dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Lalu kalau di kualitatif, jarang sampai pada temuan, dan jarang yang melakukan uji keabsahan data. Jadi yang metode kualitatif itu jarang yang menguji kredibilitas, uji transferabilitas, uji konfirmabilitas, dan uji dependabilitas. Ya. Nah, saya sarankan untuk S1 sini seperti tadi, mengikuti KKNI level 6. Di sana ada pembuktian yang hanya menggunakan monodisiplin. Jadi yang dibuktikan itu tidak banyak variabelnya. Kalau kualitatif juga setelah mendeskripsikan, lalu dapat mengkonstruksi hubungan variabel. Jadi hubungan variabel itu ditemukan dalam metode kualitatif. Mungkin begitu, Bu Moderator, Pak Dikan. Sedikit lagi, Prof. Ya. Tadi alhamdulillah kita ini sebenarnya termotivasi melihat ragam buku yang Profesor buat. Mungkin nanti kalau ada pamfletnya yang bisa dikirim lewat paket ke kami atau lewat WA ya ke Ibu Silvi Aulia, termasuk juga materi hari ini ya. Sebelumnya saya atas nama seluruh peserta sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Materinya tadi sangat banyak, katanya ada berapa PowerPoint, hampir 200. Kemudian, alhamdulillah Pak, ilmunya akan menjadi bekal ini kami. Lalu yang berikutnya, dari buku-buku yang Profesor buat, paling tidak jangka pendek atau prioritas bagi Fakultas Ilmu Administrasi, ini ada 2 prodi S1, Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis. Mana buku yang utama yang dianjurkan oleh Prof untuk dimiliki saat ini oleh mahasiswa-mahasiswa kami? Nanti mungkin kalau bisa ada bedah buku yang sesi terakhir, ada sedikit bedah buku yang misalkan, nah yang ini Pak Iwan, teman-teman untuk S1 coba ini kuasai, misalkan 1-2 buku, lalu diakhiri oleh bedah secara singkat. Mohon maaf, saya nanya lagi, Prof. Terima kasih. Ya, jadi tadi saya sampaikan Pak bukunya yang tadi, metode penelitian administrasi. Ya, di sana ada metode kuantitatifnya, ada juga metode kualitatif, dan ada research and development. Ya. Siap. Untuk S1 saya kira sudah cukup. Dan mungkin besok saya singgung ya, sudah bukunya untuk materi itu. Isi dari metode penelitian administrasi itu ya apa saja gitu. Iya, Prof. Ya, terima kasih Pak Ikan, mungkin masih ada? Terima kasih, Prof. Satu pertanyaan lagi mungkin ya kami buka. Ada Bu Silvi dari Pak Tony. Silakan Bapak Tony. Ya, Assalamualaikum Prof. Yono.
Ya Pak Tony, monggo Pak Tony. Kumaha Damang? Itu sebetulnya termasuk dari dulu penggemar buku Bapak ya tentang Alhamdulillah. kuantitatif. Alhamdulillah saya bisa tatap maya walaupun baru dulu itu secara deskriptif mana sih yang Prof. Yono itu begitu. Kalau Zoom ini kurang jelas ini. Ya, kurang jelas ya. Jelas Pak sekarang Pak. Tuh, kalau Pak Tony jelas, ini tempat saya kan nggak kurang jelas ya. Ya, yang saya tanyakan pertama begini Prof ya. Ini keterkaitan dengan judul begitu. Kan yang pertama begini, apakah kuantitatif atau kan ada begini kuantitatif kualitatif. Ada yang menggunakan dalam arti begini, pengaruh, hubungan, peranan, fungsi, begitu kan biasanya gitu. Nah, umpamanya saya mengungkapkan begini, apakah memang ada keterkaitan enggak? Seandainya kuantitatif itu harus menggunakan, umpamanya, katakanlah beginilah, pengaruh polisi lalu lintas yang berada di pinggir jalan terhadap kelancaran arus lalu lintas. Atau lebih cenderung mengatakan hubungan polisi lalu lintas terhadap kelancaran arus lintas atau peranan polisi lalu lintas. Nah ini kata-kata yang di depan itu ada keterkaitan enggak antara kuantitatif, kualitatif gitu ya. Bahasa pengaruh, hubungan, peran, fungsi begitu. Yang pertama itu, Prof ya. Maaf saya ada 3 pertanyaan, Prof. Nah lalu yang kedua, saya masih bingung begitu. Nah ini juga ada keterkaitan kuantitatif, kualitatif. Yang disebut dengan, maaf saya menggunakan IM itu dalam artian ada identifikasi masalah, gitu. Ada RM yang disebut dengan rumusan masalah. Nah itu kan yang disebut dengan, saya malah punya ini kalau boleh dan saya malah ini bertanya sama Prof gitu ya. Barangkali siapa tahu saya salah gitu. Karena segalanya tidak ada apa-apanya bagi saya bagi Prof Yono itu ya. Yang pertama begini. Apakah menggunakan identifikasi itu harus ada kata satu, apakah, bagaimanakah, apakah, sejauh manakah, faktor apakah. Lalu atau perbedaannya kalau rumusan masalah itu kan tidak poin-poin satu, itu yang kedua. Nah lalu yang ketiga, saya keterkaitan dengan mukadimah hipotesis. Nah mukadimah hipotesis itu begini maksudnya, apakah mukadimah, umpamanya seandainya, maaf nih Prof, seandainya saya mau sholat kan kalau versi NU itu harus usoli begitu, saya niat sholat, Muhammadiyah tidak begitu gitu. Ini saya berbicara mukadimah. Pokoknya begini, berdasarkan atas analisa peneliti katakan memberikan hipotesis demikian atau atas analisa kerangka pikir gitu. Jadi mukadimah yang baik itu menurut Prof Yono itu yang bagaimana sebelum memberikan sebuah dugaan sementara atau sebelum memberikan jawaban sementara atau sebelum mengungkapkan hipotesis. Barangkali itu saya ada 3. Terima kasih Prof. Saya kembalikan sama Pak Tony. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi kalau metode kuantitatif itu filsafatnya rasionalisme. Ya. Lalu metode kuantitatif itu asumsinya sesuatu ada karena ada penyebabnya. Jadi sesuatu ada itu ada penyebabnya. Hingga ada variabel sebab dan akibat. Variabel independen dan dependen. Maka judul-judul kuantitatif selalu itu. Ya karena memang asumsinya gejala itu ada karena ada penyebabnya. Sehingga judulnya ya mungkin secara eksplisit pakai kata pengaruh atau implisit pengaruhnya. Nah untuk pengaruh itu levelnya kan di asosiatif ya Pak Tony. Asosiasi. Nah asosiasi itu ada 3 macam. Pertama adalah hubungan simetris. Hubungan simetris itu hubungan yang tidak ada sebab dan akibat, tapi keduanya itu munculnya bersama-sama. Dulu tahun 60-an ada hubungan antara rumah yang dekat rel kereta api dengan jumlah anak. Yang menyebabkan jumlah anak kan bukan rel kereta api kan Pak? Ya. Nah,
itu artinya hubungan simetris. Ya, Kalau itu seperti itu judulnya pakai kata hubungan karena tidak sebab dan akibat, pakai hubungan. Ya. Nah, kalau hubungan yang sifat kausal judulnya pakai kata pengaruh. Pengaruh. Ya. Pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas kerja. Nah, itu pakai pengaruh. Tapi ada juga hubungan yang resiprokal, itu saling mempengaruhi. Ya. Hubungan antara iklan dengan nilai penjualan. Makin intensif iklan, makin tinggi nilai penjualan. Makin tinggi nilai penjualan, makin insentif untuk iklan. Itu judulnya pakai hubungan resiprokal, hubungan timbal balik. Nah, jadi untuk kuantitatif tadi pakai kata hubungan, analisisnya dengan korelasi. Kalau pengaruh, analisisnya dengan korelasi, koefisien determinasi, dan regresi. Itu pengaruh. Sedangkan kalau hubungan resiprokal dengan korelasi timbal balik. Ya. Nah, untuk judul yang sifatnya peran atau fungsi lebih cocok untuk judul kualitatif. Ya, Pak. Kualitatif. Judul kualitatif ya peran atau fungsi itu judul untuk kualitatif. Nah, tadi terkait dengan apa, Pak? Identifikasi sama rumusan. Ya. Identifikasi masalah itu adalah deskripsi masalah. Ya. Nah, latar belakang masalah itu menunjukkan adanya kesenjangannya. Ya, misalnya antara pandemi COVID dengan kemiskinan, ya Pak. Jadi masalahnya adalah masalah variabel dependent. Ya, dependen ya Pak. Yang dipengaruhi ya, ya betul. Ya, yang dipengaruhi, yang dideskripsikan. Ya, yang dideskripsikan betul. Nah, jadi yang dependen tadi tentang kemiskinan itu dideskripsikan. Nah, identifikasi masalah itu isinya adalah faktor-faktor yang diduga mempengaruhi variabel dependen. Jadi semua masalah yang terkait dengan variabel dependen. Semua masalah yang terkait dengan kemiskinan itu dideskripsikan apa saja. Jadi kalau identifikasi masalah, bahasanya itu bahasa negatif, bukan bahasa pertanyaan. Ya, Pak? Ya, bahasanya bahasa kalimat negatif. Misalnya tadi, ya karena masyarakat nggak dapat pekerjaan sehingga menjadi miskin. Itu kan identifikasi masalah. Nah, sedangkan kalau rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian atau research question. Sehingga rumusan masalah selalu menggunakan pertanyaan. Nah, jumlah pertanyaannya tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Ya. Jadi ada latar belakang, itu variabel dependent, identifikasi itu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen, lalu ada batasan. Batasan masalah itu mengambil sebagian dari yang diidentifikasikan. Misalnya yang diidentifikasikan ada 10, lalu peneliti hanya membatasi 3. Itu maksudnya bahwa peneliti itu sudah menguasai konteks masalah, tapi karena keterbatasan waktu tenaga, peneliti membatasi hanya 3 masalah. Setelah itu dibuatlah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kalau kuantitatif jangan pakai pertanyaan bagaimana. Kalau bagaimana itu rumusan masalah kualitatif. Kalau kuantitatif ya langsung angka, seberapa besar pengaruh, berapa tinggi gitu loh, Pak. Jadi semuanya yang terukur kalau kuantitatif. Gitu ya Pak Tony? Ya betul Pak. Nah, sekarang kalau hipotesis pendahuluannya, ya kan judulnya itu landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Diawali dengan deskripsi teori.
Misalnya penelitiannya 2 variabel, maka ada 2 kelompok teori. Teori X dan teori Y. Ya. Nah, setiap variabel ini didefinisikan dengan beberapa referensi. Ya, satu variabel kalau S1 di UNJ didefinisikan dengan 10 referensi per variabel. Jadi kalau 2 variabel ini ada 20 referensi. Nah, dari definisi itu nanti menghasilkan rangkuman atau sintesa. Sintesa dari per variabel. Sintesa itu adalah rangkuman yang dibuat oleh peneliti berdasarkan definisi-definisi dari berbagai referensi. Nah, setelah itu muncul kerangka berpikir. Adakah antara X dan Z itu berhubungan atau hanya berpengaruh atau malah berbeda gitu loh, Pak? Ya, kerangka berpikir adalah pemikiran analitis yang menunjukkan bahwa antara variabel independen dan dependen itu apakah hanya bentuknya hubungan atau pengaruh atau resiprokal. Sehingga kata kunci kerangka berpikir adalah jika maka. Nah, itu kata kunci ya Pak, jika maka. Jika penghasilan meningkat, maka masyarakat akan sejahtera. Maka hipotesisnya ada hubungan yang positif antara penghasilan dengan kesejahteraan. Itu alur pikirnya Pak Tony, ya. Masihkah? Ya, Ya, betul Pak. Nah, Ya. Nah, Ya. silakan Ya, terima kasih, Prof. moderator, Ya. apa masih ada? Ya, terima kasih Prof. Para peserta, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri acara ini, mohon untuk berkenan foto bersama terlebih dahulu. Silakan kepada partisipan untuk membuka videonya. On cam semuanya, mohon. Oh, slide. Siap. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya mau pesan untuk Pak Dekan. Silahkan, Prof. Pak Dekan, sebaiknya ini terkait untuk nilai akreditasi, itu dibuatkan virtual background-nya, Pak. Supaya ada bukti kuliah umum. Ya, Pak, ya. Dibuatkan virtual background-nya bahwa hari ini ada kuliah umum dengan pembicara siapa. Ya. Karena itu nanti akan berfungsi untuk pendukung kegiatan perkuliahan. Siap, ya. Alhamdulillah. Besok ya, Ibu. Siap. Ya. Kalau seperti ini kan nggak ada buktinya nanti. Ya, siap. Siap. Yang pengumuman, Ibu. Pengumuman, mohon kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim melalui chat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ibu Kita- mohon Ya, sebentar. silakan Bapak. Teman-teman, hari ini ada acara yang cukup padat ya. Nanti jam 12 ini nanti bagian kemahasiswaan Pak Regi Bujihan dan Pak Ade Nawawi. Mohon kita ada kuliah umum dari anggota DPR RI Ibu Linda Megawati ya. Mohon bisa hadir. Kemudian nanti jam 4 sore ada Profesor Benyamin Haris, mata kuliah yang sama metodologi penelitian, mohon juga bisa hadir. Itu Ibu tambahannya, makasih. Prof, Terima makasih kasih, Prof, Bapak. sehat Prof. Ya, Minta izin ya Pak Ya. Dekan. ya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah telah Alhamdulillah, sampai Rabbil kita Alamin. pada akhir acara kuliah umum metode penelitian dengan Prof. Dr. Sugiono MPD. Terima kasih Bapak Profesor atas berkenan memberikan materinya kepada kami semua. Semoga apa yang kita dapat pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.